Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Hadratal mukarramin, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas semua nikmat yang telah Allah curahkan pada kita, sehingga pada malam hari yang indah ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, berkumpul walaupun dalam via online ya, bukan bertatap wajah langsung, tapi insya Allah ini merupakan satu nikmat yang patut kita syukuri juga. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan ridhonya buat kita semua. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah, junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita semua adalah umat-umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat tersebut. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini satu kebahagiaan dan juga kerinduan kita bisa berjumpa lagi dalam live streaming channel kita tercinta, yaitu channel LSK Al Hadid di channel YouTube kita ini. Mudah-mudahan antum semuanya masih tetap istiqomah setia mendukung channel kami, walaupun mohon maaf kami memang tidak bisa rutin istiqomah terjadwal ya, karena kesibukan dari dakwah yang menuntut kami harus kesana kemari ya, mengurus berbagai macam hal, sehingga keterbatasan waktu, sekali lagi mohon maaf, keterbatasan waktu yang membuat kami tidak bisa rutin seperti dulu. Tapi insya Allah kita akan coba kembalikan rutinitas itu dan mudah-mudahan menjadi istiqomah. Baik, malam hari ini kita akan ngobrol santai sebetulnya ya, karena nggak kerasa kita udah ada di bulan Desember, dan bulan Desember ini penuh dengan dinamika. Makanya judulnya serba-serbi Desember ya. Sebab apa? Sebab bulan Desember ini adalah penghujung tahun 2023 Masehi, yang kemudian banyak hal yang menarik yang perlu mungkin kita sama-sama ulas sedikit. Jadi kita ngobrol santai saja sifatnya, supaya menambah semangat ukhuwah kita kepada sesama muslimnya. Yang pertama, di sini kita akan lihat ya. Ini juga sesuai dengan ini ya, request dari teman-teman. Sebenarnya banyak yang minta saya berkomentar tentang kisahnya Gus Miftah ya, yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Maaf, ada flu dan batuk dikit. Jadi apa yang terjadi oleh Gus Miftah yang sangat kita hormati, kita cintai, dan selalu kita doakan yang terbaik untuk beliau. Karena LSK dari dulu sudah berkomitmen, kita tidak pernah mau melihat kejelekan orang. Kita tidak pernah mau mengumbar aib orang ya. Makanya kita sering berkomentar yang proporsional dan bersifat sekedar memberikan yang positif. Nah, sama seperti halnya yang menimpa dengan Gus Miftah. Sebetulnya terus terang Gus Miftah itu ya orang yang terkenal ya. Kemudian orang yang apalagi di Jogja, karena kita juga tinggal Al Hadid ada di Gunung Kidul, masih di wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Tentu masih punya semangat kebersamaan dalam satu daerah ya, yang dikuasai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sehingga kita juga sangat menghargai
satu sama lain. Dan kebetulan saya pribadi pernah ya silaturahim ke tempat Gus Miftah di pesantrennya sana di daerah Sleman, di pondok pesantren namanya pondok pesantren Ora Aji namanya. Gitu ya. Jadi saya juga pernah silaturahim ke sana. Dan beliau luar biasa ya. Orang yang baik sebetulnya ya. Dan tokoh muda NU yang sangat dihormati di kalangan para kiai yang ada di Jogja. Nah, cuma memang apa yang terjadi di medsos ya membuat publik jadi geger nih. Sehingga bermunculanlah berbagai macam apa namanya respon. Ada yang menanggapi biasa saja, ada yang menanggapi dengan serius, ada yang menanggapi dengan negatif. Bahkan ada juga yang sampai membuat petisi untuk melengsarkan Gus Miftah dari jabatan sebagai utusan khusus presiden. Nah, apapun itu sudah terjadi. Ya. Semua sudah berlalu sebetulnya. Dan sebetulnya kasus ini sudah kita tutup. Ya, seharusnya. Kenapa? Satu ya, apa yang menimpa Gus Miftah dan si penjual es teh itu sudah lewat. Si tukang es tehnya sudah mendapatkan ya kompensasi ya. Ada yang mengatakan diberangkatkan umroh, ada yang mendapatkan uang ya, total sampai 300 juta. Walau alam ya, yang tahu nanti si bapak penjual esnya ini. Sampai-sampai ada di medsos itu tukang ojek online yang mengatakan, Gus Miftah tolong dong ya apa namanya misui aku supaya aku jadi wong sugih mendadak kayak si penjual esnya gitu ya. Karena itu tadi ya. Jadi di balik apa satu musibah pasti ada hikmahnya. Termasuk si tukang es teh jadi bisa ya mendadak ya dapat rezeki ya karena itu tadi ya. Karena apa yang terjadi dengan Gus Miftah. Nah, kemudian dari sisi Gus Miftahnya sendiri sudahlah ya, kita kasihan pada beliau ya. Bahwa apa yang menimpa ini saya yakin menjadi apa? Pelajaran dan pukulan buat beliau sekeluarga ya. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan kejadian ini akan apa namanya? Membuat dakwah beliau lebih baik lagi. Ya, beliau sudah menerima konsekuensinya dari mulai dibully di medsos oleh netizen, dari mulai apa namanya itu petisi dari netizen ya, sampai kemudian beliau sudah legowo mengundurkan diri. Ya, ingat ya, mengundurkan diri. Bukan dipecat ya. Sehingga kemudian ketika beliau sudah dengan legowo mengundurkan diri dan yang keempat meminta maaf. Ya kita seharusnya sebagai saudara muslim ya sudah kita maafkan ya. Kita maafkan, sudah selesai kita tutup, tidak perlu diparodikan, tidak perlu diramaikan dengan cara yang berlebihan. Karena kadang-kadang saya suka prihatin juga ya. Saya lihat di medsos, ternyata apa yang dialami oleh Gus Miftah ini menjadi ajang, ya, ajang untuk pansos. Ya. Karena banyak penceramah-penceramah yang justru memanfaatkan momentum ini bukan untuk memberikan pencerahan, tapi justru malah, ya, gitu ya, malah ikut ya, menghakimi. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita. Ya betul, memang saya sendiri kalau ditanya secara pribadi yang dilakukan Gus Miftah apakah elok, apakah baik? Ya tidak baik memang. Ya siapapun yang mengolok orang lain itu perbuatan yang tidak baik. Tetapi itu tadi, ya ini kan beliau sudah mendapatkan konsekuensinya, ya hukumannya lah, gitu ya. Dari mulai dibully, dipetisikan, udah minta maaf, sampai mundur dari jabatan, ini kan sudah bentuk hukuman lah untuk beliau. Ya sudah, kita maafkan, kita tutup, tidak perlu kita perpanjang lagi, ya kan? Kita cari kebaikannya aja dari yang lain, gitu ya. Gitu ya. Sehingga mudah-mudahan kita berharap para penceramah, ya, para dai
Jangan menjadikan ini kemudian menjadi ajang untuk pansos ya. Tapi mari kita sama sikapi dengan arif dan bijaksana. Karena siapapun bisa melakukan kesalahan. Dan jangan sampai itu menimpa kita. Ke depan ini menjadi pelajaran buat kita semua yang baik. Jadi itu ya, kalau diminta komentar saya, ya itu. Karena kata Rasulullah kan, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya seiman, maka nanti Allah akan menutupi aibnya di kiamat, di hari kiamat. Ya, jadi ini sesuatu yang wajib kita maafkan, kita tutup, ya. Dan jangan sampai ini menjadi bahan olok-olokan nanti oleh orang lain gitu ya. Maksudnya begitu ya. Baik itu ya, itu apa serba-serbi Desember yang pertama. Kemudian yang kedua, nah sebentar lagi kan Natal nih ya, gitu ya. Tanggal 25 Desember ya. Bagaimana nih? Ada fenomena apa Natal tahun ini gitu ya, sehingga kemudian apa namanya menjadikan kita umat Islam supaya bisa lebih arif dan bijaksana. Begini, kalau prediksi dari LSK, Natal tahun ini adalah Natal yang paling menggembirakan buat orang-orang Nasrani. Ya. Kok begitu? Apakah Natal-Natal sebelumnya tidak gembira mereka ya? Mereka pasti gembira karena namanya hari raya. Ya. Cuma Natal tahun ini nih akan lebih berkesan. Ya. Kenapa demikian? Karena tahun 2024 ini adalah tahun di mana keberhasilan ya, dari paham pluralisme itu akan sangat tampak ya, lebih dominan. Sehingga yang dulunya tahun-tahun sebelumnya orang itu masih takut mengucapkan selamat Natal. Ya. Orang masih apa namanya nggak berani gitu ya datang ikut ke perayaan Natal. Orang masih nggak berani menggunakan atribut-atribut Natal. Tapi tahun ini nih prediksi LSK adalah Natal yang paling plural, bisa bahasanya itu. Sebab apa? Sebab orang sudah tidak lagi paham batasan-batasan. Ya, keberhasilan isu intoleran, keberhasilan isu pluralisme, keberhasilan isu Islam radikal, ini akan terasa ya hasilnya di Natal tahun ini. Ya, akan lebih banyak lagi umat Islam yang menganggap ikut perayaan Natal itu tidak apa-apa, apalagi kalau dapat door prize. Jadi ini apa namanya sesuatu yang memang menarik ya. Jadi siapa yang ikut Natal nanti dapat door prize. Itu sih udah biasa di gereja. Saya juga dulu waktu masih jadi Kristen pernah dapat penghargaan, bukan door prize ya. Jadi jemaat gereja paling rajin. Selama setahun itu saya nggak pernah absen. Datang terus ikut kebaktian. Jadi pas Natal dapat penghargaan. Nah, kemungkinan tahun ini itu apa namanya? Karena isu pluralisme dan intoleran itu begitu berkembang baik dan cukup menggerogoti umat Islam. Sehingga kemudian tingkat penasaran umat Islam untuk ikut kayak gimana sih? Ya, ikut perayaan Natal. Dan gereja juga akan membuka diri, open space. Mereka akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam yang ingin ikut merayakan Natal. Ya. Entah itu di gereja, di gedung-gedung pertemuan, ya, di mall, dan lain sebagainya. Karena tidak melulu yang namanya merayakan Natal itu harus di dalam gereja. Kemudian yang kedua, partisipasi umat Islam untuk menggunakan atribut-atribut Natal ini kemungkinan akan meningkat. Dari mulai misalnya topi Sinterklas, ya, kemudian badutnya dan lain sebagainya. Atau yang lain ya, pohon Natal dan sebagainya. Yang ketiga, ya, partisipasi umat Islam untuk ikut mengucapkan Natal juga akan lebih meningkat. Ya. Jadi orang udah nggak kayak dulu lagi lah, nggak usah kolot-kolot lah. Jadi orang Islam nggak usah fanatik lah. Ya.
Cuma ngucapin aja selamat Natal sih, apa sih? Paling dosanya habis itu minta ampun sama Allah, selesai. Jadi lebih cenderung seperti itu, cuek orang Islam. Sehingga kemudian kita nggak usah kaget nanti ya. Umpama Natal tahun ini kok banyak umat Islam yang terbuai, yang terlena, ya, yang kemudian dia melupakan dasar-dasar akidahnya, ya, sehingga kemudian dia terlena ikut dalam euforia Natal itu sendiri, ya. Nah, kemudian seperti pertunjukan-pertunjukan sholawatan di gereja itu juga nanti akan meningkat tahun ini. Ya, pokoknya Natal tahun ini nih keberhasilan pluralisme ya di Indonesia ada di tahun 2024 ini. Tapi sekali lagi ini hanya prediksi. Ya. Prediksi dari LSK ya karena melihat situasi kondisi belakangan ini. Kemudian yang ketiga ya. Apalagi nih serba-serbi Desember. Hari Mu'alaf sedunia. Nah, ini. Jadi untuk membentengi ya, saudara-saudara Mu'alaf ini supaya tidak memutus hubungan dengan keluarga-keluarga yang non dan supaya tidak ikut Natal, maka kemudian 25 Desember itu dirubah menjadi hari Mu'alaf sedunia. Ya, jadi bukan lagi Natal, tapi peringatan hari Mu'alaf. Nah, hal ini dilakukan karena banyak teman-teman Mu'alaf ini yang yang baru-baru masuk Islam ini, yang kemudian udah masuk Islam setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai ada yang sudah bertahun-tahun masuk Islam, tapi dia masih kalau perayaan Natal masih ikut ya. Natal di keluarganya, Natal di gereja, bukan di gereja, Natal di keluarganya misalnya, Natal di tempat temannya dan sebagainya. Sehingga kemudian untuk mencegah ini, memberikan kesadaran bahwa kalian sudah mu'alaf, kalian nggak perlu lagi Natal. Yang kalian tunggu adalah nanti peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kemudian di-create sedemikian rupa supaya 25 Desember ini bukan cuma diperingati sebagai hari Natal, tapi hari Mu'alaf sedunia. Dan ini juga ditujukan supaya mudah-mudahan setiap tahunnya Mu'alaf itu semakin bertambah banyak. Ya. Jadi itu tujuannya. Makanya kemudian tahun ini peringatan kesadaran para Mu'alaf untuk memperingati kesadaran para Mu'alaf supaya tanggal 25 Desember ini tidak lagi dijadikan hari peringatan Natal, tapi dijadikan peringatan hari Mu'alaf, ini semakin meningkat. Nah, itu tujuannya. Sehingga nanti kemungkinan banyak juga acara-acara tandingan ya untuk mengimbangi kegiatan Natal. Nah, ini menjadi satu kabar gembira juga. Jadi ketika tadi ya saya cerita fenomena Natal tahun ini adalah puncak keberhasilan pluralisme dan isu intoleran di Indonesia. Kemudian ada gerakan untuk menjadikan menjadikan tanggal 25 Desember ini menjadi hari peringatan Mu'alaf sedunia. Jadi paling tiga ini ada rem ya, supaya jangan sampai blong. Kalau tidak ada ini, kemungkinan akan semakin berhasil. Lawang, mohon maaf, saya tadi lupa cerita. Sekelas saya, ya, yang jelas dakwahnya di bidang kristologi aja, itu masih diminta oleh salah satu gereja besar di Jakarta ya, untuk bisa merayu saya untuk mau membuat video ucapan selamat Natal, dan saya diminta untuk hadir ketika peringatan Natal tersebut. Bayangin, saya ini kan ibaratnya bukan ustadz yang seperti para pendakwah Islam yang lain yang pure dakwanya mengenai keislaman. Saya ini kan karena saya dari kalangan dulunya pernah jadi mu'alaf juga, dulunya pernah jadi Kristen juga, otomatis dakwah saya adalah dakwah di bidang kristologi. Padahal sudah tahu
Tidak mungkin saya mau. Tidak mungkin saya akan melakukan itu. Tapi masih dirayu, diminta, dibujuk. Ya. Coba saya tidak buka ini siapa, dari mana, enggak lah. Dimanapun juga, saya menghormati, menghargai. Walaupun mereka mungkin ada upaya, oh jangan-jangan ini upaya untuk melemahkan Ustadz Yusuf Ismail. Upaya untuk merayu. Supaya Ustadz Yusuf Ismail ini kemudian mau. Ya, ada yang bilang ini hati-hati Ustadz, ini jebakan Batman. Ya itu sih macam-macam versi bisa saja. Tetapi ya saya menganggap ajakan ini, undangan ini, ya, kemudian rayuan ini adalah satu bentuk mungkin penghormatan mereka pada saya. Dan saya menghormati itu. Maka mohon maaf saya tidak bisa nyebut, tapi ada ya di HP saya ini undangan resminya. Ya, oke lah. Saya pun menjawab, oh ya, insya Allah, terima kasih. Ya, akan kami pertimbangkan. Jadi di situ sebetulnya saya mau menolak, tetapi karena saya menghargai, ya, maka saya pakai bahasa akan mempertimbangkan. Mereka sebenarnya tahu nggak mungkin saya melakukan itu. Ya, tetapi itulah kegigihan mereka. Orang seperti saya saja masih diajak, masih diundang. Ya, coba bayangkan kalau saya datang ya di syuting gitu ya, dimasukin di medsos, oh, Ustaz Yusuf ikut perayaan Natal, apa kata dunia juga. Ya, dari kita bagian itu sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Kenapa? Karena itu akan menyakiti hati saudara-saudara Muslim kami, ya, yang sudah menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada dakwah LSK ini. Ya. Nah itu ya contohnya. Kemudian yang yang terakhir, serba-serbi Desember ini adalah perang Suriah. Nah ini ya. Jadi kita cukup prihatin sebetulnya dengan yang terjadi. Ya. Karena apa? Karena umat Islam saat ini memang berpecah belah secara luar biasa. Padahal Allah sudah mengatakan pada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, surat Ali Imran 103 Allah sudah memerintahkan kita supaya berpegang teguh kepada agama Allah, jangan bercerai-berai secara berjamaah. Artinya apa? Kita ini kan jamaah muslimin, ya. Jadi jamaah kaum muslimin dunia. Semua umat Islam yang beragama Islam, ya, apapun pahamnya, ya, apapun pandangannya, apapun pendapatnya, ya, selama mereka tetap mengakui diri Islam, Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad SAW, kitab sucinya Al-Quran, maka adalah saudara kita. Dan sekarang yang terjadi adalah perebutan kekuasaan. Semua orang ingin berkuasa. Karena mungkin pandangannya, siapa yang berkuasa, maka dia yang bisa menguasai orang. Jadi seolah-olah Islam ini diidentikan dengan perebutan kekuasaan, ya, perang, kemudian saling mendolimi satu dengan yang lain, kan seperti itu. Nah, kita lihat sementara orang-orang kafir ya begitu kompak. Ya. NATO contohnya, itu adalah simbol kekompakan dan ukhuwah mereka. Ya. Adanya PBB itu sebagai satu bentuk ya kelebihan mereka. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana persekutuan mereka yang terjalin dengan begitu erat. Israel yang udah jelas salah saja masih dibela, dibentengi, yang dilindungi oleh negara-negara ya Kristen adidaya, entah itu Amerika, Inggris, Prancis lah, dan lain sebagainya. Nah ini membuat kita umat Islam yang besar ya, tidak ada apa-apanya. Kita lihat bagaimana negeri-negeri Muslim dipecah belah, dicerai-beraikan, dihancurkan, sehingga kemudian apa yang terjadi di Suriah ini menunjukkan satu kerapuhan umat Islam, ya. Perpecahan antara Sunni dan Syiah, ya, perpecahan antar
kelompok, perpecahan antar golongan. Ya. Ini sungguh menjadi satu yang memprihatinkan. Maka oleh karenanya, kalau buat saya pribadi, saudara-saudara muslim saya di Indonesia, kita yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, harus betul-betul bersyukur dan kita jaga kekompakan kita. Kenapa? Karena Indonesia ini negeri mayoritas muslim terbesar di dunia. Ya. Umat Islamnya nggak sedikit. Dan kita umat Islam ini di Indonesia ini kaya raya. Ya. Tetapi itu tadi, ya, yang membuat orang-orang di luar sana takjub sama Indonesia ini tidak mudah dipecah belah. Nah ini. Ya. Maka kita harus, umat Islam yang menjadi garda terdepan. Bukan orang Kristen. Orang Kristen di Indonesia ini minoritas. Ya, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya minoritas. Mereka juga wajib menjaga dengan versi mereka. Tapi kita yang Islam dulu sebagai benteng terdepan karena kita paling besar di Indonesia dan di dunia ini. Ya, kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Ikhwah fillah, nggak mungkin kita akan berjaya kalau kita bercerai-berai. Itu udah dibuktikan di Suriah. Ya, akhirnya rezim Bashar Assad yang begitu kuat bertahan ambruk. Libya ambruk. Ya. Lebanon ambruk. Yaman ambruk. Semua sudah ambruk. Satu persatu. Palestina ya ambruk. Hanya Indonesia nih yang masih kuat bertahan. Apakah tidak ada upaya perpecahan itu? Ada banyak. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini kita masih menjaga ya persatuan dan kesatuan kita. Maka bersyukur alhamdulillah konsep ukhuwah Islamiyah itu bukan cuma ditulis dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an sebagai dasar tertinggi akidah umat Islam, tetapi juga ditulis oleh para pendiri negara kita ini di dasar negara kita yaitu Pancasila. Sila ketiga persatuan Indonesia. Andai kata itu tidak ada sila ketiga, waduh kita nggak bisa bayangin. Ya. Pas sudah dari dulu Indonesia ini dipecah belah. Makanya upaya untuk memecah Papua, Aceh, ya, Timur Timur, ya, yang sudah terjadi, itu satu pertanda. Maka kita harus hati-hati. Mari kita jaga, ya, kebinekaan kita ini. Mari kita jaga guyub rukun kita dengan cara apa? Dengan cara saling mengalah dan memaafkan. Ya. Kalau ada konflik antar kita, sudahlah mengalah. Makanya ada pepatah orang Jawa yang mengatakan sing waras ngalah. Ada juga yang mengatakan orang mengalah itu belum tentu kalah kan. Dan itu benar. Dan memaafkan. Jangan memendam benci, dendam. Ya, jangan menebar fitnah, menebar kejelekan saudara kita. Ya. Jangan mencari-cari aib, kekurangan saudara kita. Ini satu ajaran luhur. Dimana kalau kita masih kompak, kita masih guyub rukun ukhuwah Islamiyah kita jaga, insya Allah jauh. Ya. Suriah masih tidak hebat, masih lebih hebat Indonesia. Ya. Maka mudah-mudahan Indonesia menjadi contoh ya kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Karena di sini hidup mayoritas umat Islam dunia, ya, mayoritas umat Islam di Indonesia yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Itu ya ikhwah fillah 4 hal lah yang menjadi serba-serbi di bulan Desember ini. Yang mudah-mudahan dengan obrolan singkat ini memberikan kesadaran buat kita, ya, supaya kita bisa lebih baik lagi, supaya kita bisa lebih waspada, supaya kita bisa lebih memurnikan ajaran agama kita. Ya. Apa yang terjadi sebagai satu dinamika ya sudah itu hanya untuk kita pahami, kita sikapi dengan cara yang bijaksana, itu saja. Dan itu tadi sikap saling mengalah dan memaafkan itu harus kita utamakan kalau kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang tetap aman damai ya. Itu ya. Barangkali itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir pribadi.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.